Halo adik-adik sepensa Nubatukan yang Pak kasihi, khususnya untuk adik-adik siswa-siswi kelas 8G. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi datar. Pada materi kita sebelumnya kita sudah belajar tentang teorema Pitagoras. Selanjutnya untuk materi kita yang sekarang adalah bangun ruang sisi datar. Yang akan kita pelajari nanti adalah prisma dan limas. Jadi, bangun ruang sisi datar itu tidak hanya prisma dan limas saja. Bangun ruang sisi datar itu ada yang lain. Ada balok, ada kubus, ada tabung, dan lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita belajar atau pada bab kali ini kita akan belajar tentang prisma dan limas. Yang pertama, kita belajar dulu tentang prisma. Sebelumnya, coba adik-adik perhatikan gambar-gambar prisma berikut ini. Di sini ada prisma segitiga, ada juga prisma segi empat, ada prisma segi lima, dan ada juga prisma segi enam. Dari semua prisma ini, coba adik-adik perhatikan bagian alasnya. Tahu, kita perhatikan di satu gambar prisma, yaitu prisma segitiga. Di sini alasnya berbentuk segitiga. Begitu juga atapnya juga berbentuk segitiga. Sisi tegaknya adalah segi empat. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan kalau prisma, sisi alas dan atapnya itu selalu sama. Jika alasnya segitiga, maka atapnya juga segitiga. Begitu juga di prisma segi 4, segi 5, dan segi 6. Alas dan atapnya selalu sama. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan prisma adalah bangun ruang yang terdiri dari atap dan alas dengan bentuk segi N yang kongruen atau sama dan sebangun, serta dipisahkan oleh sisi-sisi tegak berbentuk segi empat. Jadi sudah Pak jelaskan tadi, kalau atap dan alasnya selalu sama dan sebangun. Jadi bentuknya juga sama, luasnya juga pasti sama, ukurannya juga pasti sama. Nah, kemudian segi N ini maksudnya kalau prisma segitiga ya jadinya segitiga. Kalau prisma segi 4 jadinya segi 4. Bisa dipahami? Selanjutnya kita ke rumus-rumus dari prisma. Yang pertama kita ke rumus permukaan luas. Jadi untuk mencari permukaan luas dari sebuah prisma, kita pakai rumusnya adalah 2 dikali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Kemudian untuk mencari volume dari prisma, kita gunakan rumus luas alas kali tinggi. Ada juga rumus untuk mencari banyak rusuk, banyak sisi, dan banyak titik sudut. Nah, di sini untuk mencari banyak rusuk, banyak sisi, dan titik sudut ini ada simbol N ini, ada lambang N. Nah, N yang dimaksud di sini merupakan segi dalam prisma. Jadi misalnya prismanya itu segi 4, berarti N-nya sama dengan 4. Kalau prismanya segi 8, maka N-nya adalah 8. Bisa dipahami, adik-adik? Oke, biar lebih jelasnya kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar prisma segitiga. Dengan alasnya adalah segitiga, sudah pasti atapnya juga segitiga. Selanjutnya di sini sudah dikasih keterangan tinggi dari prisma ini adalah 7 cm. Kemudian di sini ada rusuk rusuk kita anggap saja ini rusuk alasnya adalah 3 cm, rusuk tingginya 4 cm. Ini merupakan segitiga punya. Selanjutan dari soalnya adalah hitunglah volume prisma dan luas permukaan prisma. Kita disuruh cari volume dan luas nih. Oke, yang pertama kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui apa saja? Diketahui yang pertama, prisma tersebut merupakan segitiga dengan bentuk alasnya adalah segitiga siku-siku. Ini alasnya. Selanjutnya, T-nya adalah 7 cm. Tinggi dari prisma ini adalah 7 cm. Selanjutnya,
Alas prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan masing-masing sisi tegaknya, di mana A-nya itu adalah 3 cm. Kita sebut saja alasnya itu adalah 3 cm. Kemudian B-nya adalah 4 cm. Kita sebut saja B ini sebagai tinggi dari segitiga. Ini alasnya, ini tingginya. Selanjutnya, kalau mau lebih lengkap lagi, kita lengkapi panjang rusuk yang ada di alasnya. Alasnya sudah ada satu rusuknya 3 cm, satu rusuknya lagi adalah 4 cm. Maka kita tinggal cari satu rusuknya lagi, yaitu yang sisi miringnya atau hipotenusanya. Nah, untuk mencari sisi miringnya ini adalah tinggal menjumlahkan kedua rusuk yang ada. Maka kita gunakan rumus Pitagoras, langsung saja. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C kuadrat sama dengan A-nya kita ganti dengan 3, B-nya kita ganti dengan 4. Maka 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 9 ditambah 16 sama dengan 25. Nah, 25 ini adalah C kuadrat. Yang kita mau cari adalah C. Maka untuk dapat C-nya kita akar 25. Maka selanjutnya C sama dengan 5 cm. Jadi, dengan demikian sisi miring ini atau hipotenusanya adalah 5 cm. Kemudian kita masih diketahui, ini masih diketahui, belum ditanya. Sekarang ditanya. Yang ditanya adalah volume prisma dan luas permukaan prisma. Oke, kita bahas yang pertama, volume dari prisma. Rumus volume prisma, V sama dengan luas alas kali tinggi prisma. Nah, sekarang dari soalnya yang diketahui, tinggi prisma ada, tapi luas alasnya belum ada. Maka kita harus cari dulu luas alasnya. Nah, untuk luas alas, seperti tadi digambar, alasnya berbentuk segitiga. Maka untuk mencari luas alas, kita pakai rumus dari luas untuk mencari luas segitiga. Namun sebelum masukkan ke rumus, kita tentukan dulu alasnya berapa, tingginya berapa. Nah, tadi diketahui juga kita sudah tulis 3 cm kita jadikan sebagai alas, kemudian 4 cm kita jadikan sebagai tinggi dari segitiga tersebut. Maka selanjutnya kita masukkan ke rumus, luas segitiga sama dengan setengah dikali alas kali tinggi, atau luas alasnya sama dengan setengah kali 3 kali 4. Maka luas alasnya sama dengan 6 cm persegi. Itu untuk luas alas. Setelah kita dapat luas alasnya, maka kita langsung masukkan ke rumus volume prisma. Volume prisma sama dengan luas alas kali tinggi. Luas alasnya kita ganti dengan 6, tingginya kita ganti dengan 7. Selanjutnya volumenya adalah 42 cm kubik. Bagaimana adik-adik? Untuk volume prisma bisa dipahami? Mudah ya? Oke, selanjutnya kita ke luas permukaan prisma. Nah, untuk rumus luas permukaan prisma, rumusnya adalah 2 dikali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Nah, sekarang luas alasnya tadi kita sudah dapat, tinggi prismanya ada, keliling alasnya belum ada, berarti kita harus cari keliling alas. Nah, untuk luas alasnya tadi sebelumnya kita sudah bahas, tapi untuk mengingatkan adik-adik, berarti Pak harus lampirkan kembali luas alasnya. Luas alasnya itu tadi kita dapatnya adalah 6 cm. Selanjutnya kita cari keliling dari alas. Nah, sekarang untuk mencari keliling alas, kita tinggal jumlahkan rusuk-rusuk yang ada. Tadi kan di rusuk-rusuknya di alasnya ada 3 cm, ada 4 cm, dan ada 5 cm. Dari mana 5 cm-nya? 5 cm-nya kita peroleh dari rumus dari teorema Pitagoras. Tadi sebelumnya yang kita pakai teorema Pitagoras kita dapat 5 cm. Tinggal kita jumlahkan semua rusuk ini, maka itu merupakan keliling alas dari prisma. Maka keliling alasnya sama dengan 5 tambah 3 tambah 4 sama dengan 12. Sekarang keliling alas kita sudah dapat, luas alas kita juga sudah dapat. Tinggal kita substitusikan ke rumus, atau tinggal kita masukkan ke rumus dari luas permukaan luas. Maka selanjutnya
Kita masukkan rumus, kita tulis ulang kembali rumusnya. 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi prisma sama dengan luas alasnya kita ganti dengan 6, keliling alasnya kita ganti dengan 12, tinggi prismanya kita ganti dengan 7. Selanjutnya 2 dikali 6 adalah 12, 12 dikali 7 adalah 84. Maka luas dari permukaan prisma tersebut adalah 96 cm persegi. Bisa dipahami adik-adik? Pasti bisa. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang berikut. Contoh soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Oke, gambar berikut merupakan gambar prisma segitiga. Lagi prisma segitiga. Kita lihat lanjutan dari soalnya. Jika volume prisma 200 cm kubik, berapakah tinggi prisma tersebut? Oke, kita dapat model soal yang berbeda. Model soalnya di sini yang diketahui hanya volume dari prisma tersebut. Maka selanjutnya kita disuruh mencari prisma tersebut. Langkah pertama yang harus kita lakukan, tulis dulu diketahui. Diketahui apa saja? Yang pertama adalah volume dari prisma tersebut. Volumenya adalah 200 cm kubik. Selanjutnya, alas dari prisma berbentuk segitiga. Yang ditanya adalah tinggi dari prisma tersebut. Oke, selanjutnya untuk mencari tinggi prisma, kita gunakan saja rumus volume dari prisma. Kenapa Pak pakai rumus volume? Karena di sini di soalnya diketahui volume. Jadi kita langsung pakai saja rumus volume. Volume sama dengan luas alas kali tinggi prisma. Sekarang kita lihat, perhatikan di rumusnya. Volumenya sudah diketahui, luas alasnya belum, tinggi prismanya belum. Tinggi prismanya yang mau kita cari. Sebelum kita mencari tinggi prisma, kita cari dulu luas alasnya. Sekarang untuk mencari luas alas, kita perhatikan di gambar. Di gambar di sini alasnya berbentuk segitiga. Kalau alas berbentuk segitiga, maka untuk mencari luas alasnya kita pakai rumus luas segitiga. Rumus luas segitiga kita pakai untuk mencari luas alasnya. Nah, di sini coba kalian perhatikan. Sebelumnya harus kita hitung luas alas prisma. Dari gambar diketahui alas berbentuk segitiga dengan alas segitiganya adalah 5 cm, tingginya adalah 4 cm. Ini merupakan alasnya dan ini merupakan tingginya. Selanjutnya kita masukkan rumus luas segitiga. Setengah dikali A kali T. Setengahnya kita kalikan dengan 5 cm dikalikan dengan 4. Maka luas segitiganya adalah 10 cm. Jadi secara otomatis luas alas ini adalah 10 cm. Setelah luas alasnya kita dapat, tinggal kita masukkan ke rumus volume prisma. Maka volume prismanya adalah V sama dengan luas alas kali tinggi prisma. V nya kita ganti dengan 200, kemudian luas alas kita ganti dengan 10 dikali T. Selanjutnya 10 kita pindahkan ruas ke sebelah kiri, maka dia akan menjadi 200 dibagi 10. Kenapa menjadi pembagian? Karena operasi di sini perkalian. Ketika pindah ruas, maka operasinya akan berubah jadi pembagian. Maka selanjutnya T-nya itu adalah 20. Jadi tinggi prismanya adalah 20 cm. Bagaimana adik-adik? Bisa dipahami? Bisa mengerti semuanya? Baik adik-adik, untuk hari ini materi kita cukup sampai di sini. Jangan pernah lelah untuk belajar dari rumah. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa dan terima kasih.